Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Maria Elsina dari ND-NTT. Pagi ini bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Kak Ali Antonius dari Yogyakarta dengan tema Bukan Karena Warisan. Mari kita membuka hati, menenangkan pikiran sejenak, dan membiarkan sabda Tuhan menyapa kita secara pribadi. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman UMK, kita berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati, kita bawa hati kita ke tempat yang teduh untuk sama-sama mendengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi jawab Yesus kepadanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, ada sebuah kisah. Desember 1642, lahir seorang bayi laki-laki di sebuah desa kecil di Inggris. Tubuhnya begitu kecil, sampai ibunya bilang bayi itu bisa dimasukkan dalam sebuah botol bir. Harapan hidupnya tipis, bahkan 2 orang suster sudah disiapkan jika sewaktu-waktu bayi itu meninggal dunia. Namun bayi itu bertahan hidup, selamat. Ia tumbuh menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah dunia, namanya Isaac Newton. Usianya baru 3 bulan, ayahnya meninggal, lalu ibunya menikah lagi. Sang ayah tiri tidak menginginkan Newton, jadilah ia tumbuh dan besar bersama kakek dan juga neneknya. Kisah lengkap dapat dibaca di buku biografi Newton yang ditulis dengan sangat baik oleh James Clegg. Lalu, mengapa saya mengaitkan kisah itu dengan bacaan Injil hari ini? Semisal saat Newton yang telah sukses, lalu tiba-tiba ibunya datang mencarinya. Barangkali Newton akan berkata kasar. Apalagi misalnya nih, ayah tirinya ikut juga. Newton mungkin juga akan berkata hal yang sama. "Kemana saja kalian selama ini?" dengan nada sinis. Tapi itu cuma khayalan saya saja ketika saya membaca Injil hari ini. Karena Injil hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Banyak dari kita berpikir bahwa Yesus mengabaikan ibunya. Dan terkadang kutipan ini juga dipahami oleh orang non-Kristiani sebagai tindakan Yesus yang merendahkan ibunya. Sehingga kadang kisah ini digoreng kemana-mana. Namun sebelum digoreng dan ditafsir liar, justru lewat Injil hari ini Yesus meredefinisi ulang arti keluarga. Yesus malah memperluasnya. Bahwa keluarga bukan hanya soal tentang hubungan darah, tapi tentang orang-orang yang sesirkel dengan kita, yang bersama-sama melakukan kehendak Allah. Itu juga keluarga rohani. Nah, terkait topik ini juga diungkap dengan baik oleh Rick Warren dalam buku larisnya Purpose Driven Life. Rick Warren bilang begini, "Keluarga kita di dunia ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tapi itu sifatnya sementara. Kita akan dipisahkan oleh jarak, kadang retak karena konflik, misalnya karena rebutan warisan, hingga satu yang tak terelakkan, yaitu kita dipisahkan oleh kematian suatu saat nanti. Oleh karena itu, keluarga rohani punya makna yang luas. Seperti ucapan Yesus hari ini bahwa keluarga rohani itu adalah mereka atau orang-orang yang segerombolan dengan kita, ya, yang bersama-sama berjalan menuju Tuhan." Sahabat Fresh Juice, izinkan saya berbagi sedikit cerita soal topik hari ini, yaitu tentang keluarga.
Jadi hari ini ketika saya membawakan renungan hari ini, itu bertepatan dengan ulang tahun pernikahan saya yang keempat. Menariknya, saya bertemu istri saya tidak di kampus, juga bukan di kantor tempat saya bekerja. Kami berdua dipertemukan di komunitas OMK Daily Fresh Juice. Sedikit mundur ke belakang, kisah kami itu berawal dari ajakan Rosario bersama di grup OMK DFJ. Tapi saat itu istri saya gagal hadir. Lalu ia memposting sebuah postingan foto tentang Rosario. Saya berkomentar. Sejak komentar itu, komunikasi di antara kami susah berhentinya. Ada saja yang dibicarakan atau yang dibahas. Lalu kami berjauhan saat itu karena saya ada di Jakarta, ia ada di Medan. Nah, pada suatu kesempatan kami komunikasi itu, saya pernah bertanya, emangnya kota mana yang kamu sukai? Ia menjawab singkat, Yogyakarta. Saya bilang, siapa tahu kelak kita akan tetanggaan di Jogja, tapi itu hanya bercanda. Ternyata, candaan itu 4 tahun kemudian menjadi kenyataan. Karena saat ini kami bukan cuma tetangga, tetapi kami serumah di Yogyakarta. Kami menikah di tahun 2022 di sebuah kapel kecil di pinggiran kebun sawit. Saya sebagai pria perantau dari timur, tidak punya orang tua. Dua-duanya sudah meninggal. Nah, karena istri saya orang Batak Karo, kami menikah secara adat Karo juga. Secara adat, karena saya bukan orang Karo, maka saya harus dikarokan terlebih dahulu. Artinya dibuat menjadi orang Karo. Nah, dalam proses itu, ternyata saya diberikan orang tua, yaitu ayah, ibu, dan juga saya diberikan marga dari keluarga yang ada di Medan. Jadilah saya punya keluarga yang komplit lagi, ayah, ibu, selain punya mertua. Nah, dari kisah itu membantu saya ketika saya membaca Injil hari ini, bahwa kita punya hubungan keluarga itu bukan karena hubungan darah, tapi karena kita sama-sama sebagai pengikut Kristus. Dan saya percaya itu karena hal yang sama terjadi di komunitas DFJ ini, bahwa kita yang saat ini memasang telinga untuk mendengarkan renungan hari ini, kita berasal dari kota yang beda, bahkan negara yang beda. Latar belakang kita berbeda, pun usia kita berbeda. Tapi ada yang sama, yaitu tujuan kita. Bahwa saat ini kita semua sedang belajar bersama-sama mempraktikkan ajaran Yesus. Jadi kita bukan lagi teman, kita adalah keluarga. Keluarga bukan karena harta warisan, bukan. Tapi karena kita sama-sama pengikut Kristus. Jika kita ingat, salah satu pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Yesus saat ia di kayu salib adalah menyerahkan ibunya kepada kita. Jadi, kita semua diasuh oleh ibu yang sama, Bunda Maria. Dan saya percaya sebagai ibu, tentu Bunda Maria tidak akan meninggalkan kita seperti kisah yang saya bagikan di awal renungan ini. Karena menurut saya, itulah alasan mengapa Yesus memberikan Bunda Maria kepada kita. Agar kita menjalani hidup di dunia ini tidak sebagai seorang yatim piatu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian renungan harian Fresh Juice edisi spesial OMK hari ini. Terima kasih kepada Kak Ali Antonius atas renungan yang telah dibagikan. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus, bukan karena hubungan darah, melainkan karena bersama-sama melakukan kehendak Allah. Dengan bimbingan Bunda Maria, marilah kita terus berjalan dalam kasih, saling menguatkan dan menjadi berkat bagi sesama. Sampai bertemu kembali dalam renungan Fresh Juice edisi spesial OMK berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.